meja IPN. Nek meja Bu Yuli. Tapi gak ada tepatnya di mejanya Bu Yuli kan, tapi di mana? Di meja, kayak Pak Didit ada di situ Pak. Iya. Pendidikan inklusi itu kan merupakan salah satu program dari Kabupaten Lamongan ya, bahwasanya anak itu kita tidak boleh membedakan anak itu ABK ataupun tidak, jadi tidak ada diferensiasi tidak antara anak ABK dan anak normal biasa. Jadi di pendidikan inklusi itu adalah sekolah yang memang tidak membedakan antara anak normal dan juga anak ABK. Jadi pendidikan itu haknya semua, jadi tidak boleh dibedakan. Kalau karakteristik anak kelas Anda itu seperti apa? Kalau karakteristiknya kebetulan saya kan guru kelas 1 ya, jadi di sini itu ada 3 anak kebutuhan khusus. Kalau di sini itu lebih banyak ke tunagrahita gitu, tapi memang levelnya kan berbeda-beda gitu. Terus untuk yang di kelas 1 sendiri ini ada kecenderungan ke Down syndrome. Jadi wajah 1000 gitu. Iya, wajah 1000. Terus kalau diajak ngomong itu kan biasanya nggak mau menatap orangnya gitu, jadi susah untuk diajak ngomong. Tapi ya pelan-pelan sudah ada sedikit peningkatan gitu selama beberapa bulan ini. Bagaimana pengalaman jenengan saat mengajar anak tersebut? Kalau pengalaman mengajar anak ABK ya sangat luar biasa memang ya, apalagi di sekolah inklusi. Kalau ketika saya di perkuliahan itu mungkin lebih sulit di sekolah inklusi daripada di sekolah yang luar biasa khusus anak-anak gitu, karena kita harus memberikan metode dan juga strategi yang berbeda. Karena kalau ABK disamaratakan nggak bisa, karena memang ABK itu kan kita tidak boleh menuntut nilai, tidak boleh menuntut angka. Kemungkinan untuk menuntut angka itu sangat kecil, karena anak ABK itu kan kesalahannya pun itu diulang-ulang gitu ya. Jadi ya mungkin kalau pengalamannya ya sangat luar biasa gitu ya. Kalau dari strategi sendiri biasanya menggunakan Kalau strategi sendiri seperti tadi yang dikatakan oleh kepala sekolah, bahwasanya memang anak kebutuhan khusus itu kan juga butuh bersosialisasi di perilaku sosial. Jadi ada kalanya kita campur dengan teman-temannya yang lain, tapi ada waktu tersendiri untuk anak tersebut. Apalagi setelah sedikit menempuh pendidikan di situ, saya juga ada sedikit greget untuk ibu kepala sekolah untuk mengajukan ke kepala sekolah bahwasanya mungkin ditambahi ada khusus tersendiri untuk 3 anak ABK tersebut, waktunya ditambah. Jadi selain mereka mendapat pembelajaran di kelas bersama teman-teman reguler, bersama guru kelasnya masing-masing, terus di waktu lain mungkin setelah istirahat sampai jam berapa gitu, ada tersendiri penanganan khusus itu yang sudah menjadi wacana yang ingin saya terapkan di sini. Iya, jadi ada waktunya khusus tersendiri untuk anak-anak ABK tersebut, jadi biar lebih efisien gitu kan. Nggak harus kalau selama ini kan masih pendampingannya kan di guru kelas masing-masing. Nah, karena sekarang kan sudah ada yang ditunjuk, jadi mungkin kedepannya akan seperti itu. Jadi selain reguler di kelas juga ada waktu tersendiri untuk penanganan. hambatan sendiri biasanya terlihat dari segi apa? Hambatannya anak-anak itu biasanya hambatan dalam menangani anak ABK itu ya memang anak ABK itu seperti yang saya katakan tadi, bahwa kesalahan itu kan diulang-ulang gitu ya. Hambatannya ya ketika khawatirnya itu kalau ada orang tua yang dari anak yang normal itu tidak terima ketika anaknya di sana
anak-anak ABK itu hambatan yang sangat luar biasa bagi saya. Tapi ketika dari orang tua sendiri, orang tua ABK-nya sendiri menyadari bahwa anaknya itu menyadari ABK, dan orang tua dari anak-anak yang normal itu juga bisa menerima, itu insya Allah sangat memudahkan kita. Itu juga menurut